Bentar lagi kan Anas Urbaningrum keluar, Mas, tanggapannya gimana, Mas? Yuk. Nggak ada urusan sama saya, Mbak. Itu ya. Makasih. Kalau terkait dengan apa rencana koalisi besar? Anas tantang duel SBY, AHY silahkan mundur. Ditulis oleh Heru Subagia dari Siward.com. Karena kami meyakini Mas Anas ini adalah talenta politik yang jarang dimiliki oleh seorang putra model seusia beliau, yang mana berusaha dimatikan secara politik, maka tugas kami menghidupkan kembali beliau secara politik. Ya tapi apapun itu, orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi Hambalang dan korupsi Wisma Atlet di Palembang, ini kan semuanya sudah dipenjara gitu, termasuk yang memberikan instruksi, termasuk orang yang nyuruh-nyuruh atau ingin mengumpulkan uang dari hasil korupsi ini gitu. Itu kan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum udah masuk penjara. Nah yang belum itu Pangeran. Pangeran Ibas belum nih. Sampai sekarang 2 orang sudah bebas, sudah menjalani hukuman 10 tahun gitu ya. Pangeran Ibas masih belum diperiksa sama KPK. Sikap gentle ditunjukkan oleh Anas Urbaningrum. Pernyataan mantan Ketua Umum Demokrat di zaman SBY patut diakui sebagai bentuk kepatuhan politik yang terhormat dan bermartabat. Dikatakan Anas Urbaningrum jika dirinya tidak akan berurusan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, pasca berakhirnya hukuman penjara. Mantan Ketua Umum PBHMI jelas-jelas sesumber akan bertemu SBY untuk mencari pembenaran atas dirinya, dijebloskan di penjara 8 tahun di masa pemerintahan SBY periode kedua. Anas Urbaningrum sepakat akan membuat kalkulasi politik kepada SBY dalam waktu yang tepat. Publik saat ini sedang menyoroti isu Ganjar Pranowo pasca penolakan tim Israel masuk ke Indonesia dan berakhir dengan polemik dirinya, akhirnya terjadi tergerusnya elektabilitas dirinya sebagai capres. Ketika polemik Ganjar berhasil diselamatkan oleh Jokowi dan pada akhirnya kehebohan pro dan kontra persepak bolaan landai. Di lain sisi muncul isu jika mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah bebas dari lapas Sukamiskin pada Selasa 11 April 2023. Dari isu terbebasnya Anas Urbaningrum dari penjara, akhirnya isu tersebut berkembang biak ke arah isu yang jauh lebih seksi dan menggoda. Akhirnya sorotan media bergeser dari Ganjar Pranowo ke Anas Urbaningrum. Proses hukum Anas Urbaningrum ketika karir politik dari pentolan HMI ini sedang moncer, hal paling terburuk langsung menimpanya. Perjalanan karir politik Anas Urbaningrum runtuh dan dirinya terjatuh. Anas dipidana atas kasus pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Anas Urbaningrum dijatuhi vonis pada September 2014 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam keberlanjutannya, hukuman Anas diperberat menjadi 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah pada tingkat kasasi. Tidak mau hukumannya diperberat, dia mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK, hingga akhirnya dipangkas dari 14 tahun menjadi 8 tahun pidana penjara. Karir politik cemerlang, terlahir di Blitar pada 15 Juli 1969. Dalam riwayat perjalanan karir politik, mengasah kemampuan teori politik dengan mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Airlangga. Dengan mengambil jurusan ilmu politik, ambisinya menekuni bidang ilmu politik semakin menjadi-jadi. Pada tahun 1992, studi S1 berhasil ditamatkan. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 2000, Anas meraih gelar master bidang ilmu politik. Gelar master di bidang politik belum dirasakan cukup hingga Anas Urbaningrum melanjutkan studi doktor ilmu politik di UGM. Rekam jejak pengalaman organisasi Anas Urbaningrum sungguh luar biasa. Dalam jejak karir organisasi, perjalanannya pertama kalinya menjadi bagian dari organisasi Gerakan Mahasiswa. Anas tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar atau PB Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Anas terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar atau PB HMI melalui Kongres HMI di Yogyakarta 1997. Kiprahnya mulai benar-benar bersinar saat menjadi anggota tim revisi Undang-Undang Politik atau Tim 7 yang diketahui sebagai salah satu tuntutan reformasi. Anas Urbaningrum bekerja di KPU. Anas juga terpilih menjadi anggota tim seleksi parpol peserta pemilu 1999. Perjodohan Anas Urbaningrum dengan partai politik akhirnya ditemukan, berlabuh di Partai Demokrat.
Akhirnya Anas Urbaningrum meninggalkan jabatannya sebagai anggota KPU pada periode 2001 hingga 2005. Insting Anas Urbaningrum memang sangat tajam. Akhirnya berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur 7. Dalam jabatan politiknya semakin meroket, Anas semakin menunjukkan sinarnya. Dia berhasil terpilih sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI periode 2009 sampai 2014. Terakhir kalinya karir politiknya sebelum tersandung skandal korupsi gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum mencapai karir politiknya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010 sampai 2013. Dalam Kongres Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 20-23 Mei di Bandung, Jawa Barat, Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum mengalahkan calon kuat seperti Andi Malarangeng dan Marzuki Ali. Anas kemudian dilantik sebagai Ketua Umum dengan Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat untuk periode 2010 sampai 2015. Konflik SBY versus Anas Urbaningrum. Memanasnya hubungan Anas Urbaningrum dan SBY sejak dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Partai berlambang Mercy itu di Kongres Bandung pada 2010 silam. Anas mengalahkan Marzuki Ali dan Andi Malarangeng. Anas dianggap SBY sebagai ketua umum partai yang sangat ambisius. Kabar burung bercerita jika Anas juga bercita-cita menjadi Presiden RI. Anas Urbaningrum diduga mulai nakal dengan menggerakkan jaringan HMI, bertaburan dan didistribusikan di internal partai atau disusupkan dalam berbagai lembaga atau berbagai proyek. Kondisi itulah yang menyebabkan kekuatan SBY jika di suatu hari Anas Urbaningrum akan menjadi orang terkuat di Demokrat dan akan mengancam posisinya dan juga gerbong serta keluarganya. Jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak sampai tuntas. Anas Urbaningrum harus bertekuk lutut skenario mematikan yang diduga dilancarkan pihak SBY. Anas harus berurusan dengan KPK yang saat ini menyelidiki kasus Hambalang, menyatakan Anas terjerat kasus korupsi terkait proyek pusat pelatihan, pendidikan, dan sekolah olahraga nasional itu. Berakhirnya jabatan sebagai Ketua Umum Partai serta merta karir politik tamat. Keterlibatan Anas dan kader dalam kasus itu membuat elektabilitas Partai Demokrat anjlok. Ini membuat para petinggi Demokrat meminta SBY yang menjabat presiden saat itu mendorong Anas untuk turun dari pucuk kepemimpinan. Akhirnya perjalanan politik Anas Urbaningrum betul-betul tamat pada tanggal 22 Februari 2013. Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi berkaitan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh KPK. Anas Urbaningrum menjadi tersangka setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, membeberkan Anas terlibat dalam proyek Hambalang. SBY diminta maaf ke Anas Urbaningrum. Euforia pendukung Anas Urbaningrum semakin berani. Pasca berakhir masa hukuman penjara 11 April 2023, militan Anas Urbaningrum berteriak lantang. Mereka melakukan tekanan publik, terutama pendukung Anas Urbaningrum meminta kepada SBY meminta maaf yang ditujukan ke Anas Urbaningrum. Karena dituduh telah menggusur Anas Urbaningrum dari pimpinan Partai Demokrat hingga Anas Urbaningrum harus menjalani hukuman 8 tahun di penjara. Bagi tim Anas Urbaningrum, mereka terus menilik sejarah mundur masa kelam detik akhir Anas Urbaningrum proses di penjara. Masih mengingat pidato Pak SBY yang ditujukan khusus ke KPK dari Jeddah pada waktu itu agar KPK segera menetapkan status Mas Anas. SBY memberikan rekomendasi ke KPK jika Anas Urbaningrum salah, katakan salah. Jika tidak salah, kemudian tolong dijelaskan kenapa tidak salah. Bagaimana kalau menurut Anda? Banteng, Siap. apa dari relawan di sini? Siapa yang pelihara banteng? Tidak ada, bagi kami tidak ada kandang-kandangan. Semua bisa kita harus masuki. Tidak ada kata curi star. Kenapa curi star? Ya, menurut undang-undang yang disebut kampanye itu adalah yang sudah ditetapkan. Ngakak, pendukung Anies PD, Anies bisa kuasai kandang banteng. Ditulis oleh Sardi dari SeaWorld.com. Waduh, gua nggak bisa ngebayangin ini. Gimana jadinya Indonesia kalau akhirnya jatuh ke tangan orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa kerja. Meski begitu, semakin PDI Perjuangan ada di atas, goyangan dan godaannya juga semakin kuat. Banyak sekali yang ingin PDI Perjuangan rontok
seperti rontoknya Demokrat yang dulu berkuasa dan akhirnya hancur karena perilaku pimpinan dan orang-orangnya. Baru-baru ini pendukung Anies Baswedan mendeklarasikan pengurus DPD Anies Kota Solo pada hari Minggu kemarin. Deklarasi itu dilakukan di rumah Abi Ibrahim Hasmi, Solo. Kita akan semakin bersatu, akan bergerak terus untuk mencapai target perolehan suara Anies, kata Ketua DPD Anies Kota Solo, Abi Ibrahim Hasmi. Di Solo, insya Allah bisa mendapat lebih dari 15.000 sampai 18.000 relawan. Kita bergerak terus dan bersatu. Dengan itu, relawan bisa mencapai target minimal. Kita bisa memenangkan pertarungan di sini, kata dia. Abi optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh DPD Anies Kota Solo. Meskipun kita semua tahu, wilayah Jateng, apalagi Solo, adalah basis terbesar bagi PDIP. Wilayah ini sering disebut sebagai kandang banteng. Di sini, Kota Solo, kandang banteng. Bagi kita tidak masalah. Kita juga baik sama mereka semua, tidak boleh marah. Karena kita orang pendukung Anies Baswedan. Kita ingin Solo jadi kandang Anies Baswedan, kata Abi. Target yang terlampau tinggi kalau menurut perkiraan saya. Bukankah lebih baik mensolidkan wilayah lain yang berpotensi memenangkan Anies ketimbang masuk kandang banteng dan 100% bakal ditanduk dengan keras? Mungkin ini semacam strategi pamer nyali dan ketidakgentaran. Mungkin juga ini adalah unjuk kepercayaan diri biar dipandang masyarakat sebagai kelompok yang kuat dan penuh keyakinan. Target mereka ini kemudian disindir oleh elit PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberikan respon. Silakan kalau relawan Anies mau uji coba masuk ke kandang banteng di Jawa Tengah. Lucu sekali, kata Said. Karena belum bulatnya partai pendukung kok sesumbar mau merebut suara di kandang banteng, kata dia. Dia meminta semua pendukung Anies memastikan terlebih dahulu agar Anies bisa benar-benar mendapatkan tiket capres di Pilpres 2024. Jangan-jangan nanti gagal. Untuk calon presiden saja gagal, tapi sesumber duluan. Tong kosong itu memang nyaring bunyinya dan bikin polusi ruang publik, kata dia lagi. Justru mereka suka sesumber agar terlihat kuat. Yang penting pamer dan unjuk kekuatan dulu. Menang kalah urusan belakangan. Yang penting petantang petenteng dulu. Ini mirip seperti pertandingan sepak bola. Masing-masing pelatih selalu sesumber dan yakin menang. Ngomong lebih tinggi dari langit, bahkan mereka menjelekkan lawannya seolah seperti anak kecil yang gampang dikalahkan. Ini sudah biasa. Kalau dalam bahasa awam ini seperti gertak sambal supaya lawannya gentar dan sedikit goyang. Nyatanya selalu ada yang tong kosong nyaring bunyinya. Yang kalah yang akan kena bully belakangan. Strategi politik dengan menyerang kandang lawan pernah dilakukan oleh pasangan Pilgub Jawa Tengah tahun 2018, yaitu Sudirman Said dan Ida Fauziah, yang melawan Ganjar Pranowo dan Taji Yassin. Sudirman Said dan Ida Fauziah didukung oleh PKB, Gerindra, PKS, dan PAN. Koalisi sebesar itu pun gagal mengalahkan Ganjar. Mereka gagal merebut suara di basis-basis PDIP seperti di Semarang dan Solo. Hasilnya, Ganjar Pranowo dan Taji Yassin memenangkan Pilgub Jateng dengan selisih suara lebih 3 juta dengan Sudirman Said dan Ida Fauziah. Ganjar Yassin meraih suara 10,3 juta, sedangkan Sudirman Said Ida 7,2 juta suara. Di beberapa survei, Anies juga tidak memuaskan di wilayah Jawa. Untuk Jawa Barat, pemenangnya Prabowo. Untuk Jawa Tengah, sudah pasti pemenangnya Ganjar. Untuk Jawa Timur, Prabowo menang sangat tipis dengan Ganjar. Hanya selisih 0, sekian persen. Sedangkan Anies tenggelam di Jawa Timur dan Indonesia bagian timur juga tak akan menguntungkan Anies. Dengan fakta ini pun pendukung Anies masih bisa pede dan sesumbar. Memang daya tempur mereka cukup kuat, meski sebenarnya sudah malas dan capek dengan hasil yang didapatkan. Harusnya bikin lagi acara jalan santai atau jalan sehat dengan hadiah utama mobil Ferrari, jalan-jalan keluar angkasa, dan rumah mewah seharga 10 miliar rupiah. Dijamin yang datang pasti membludak ngalah-ngalahin jumlah pendukung Rizik yang jemput di bandara. Lalu diabadikan di medsos, bikin caption yang menggelegar dan lebay. Dengan demikian baru bisa terbentuk persepsi Anies kuasai kandang banteng. Meskipun yang percaya adalah kelompok yang itu-itu juga. Bagaimana menurut Anda?